Kenapa bisa masuk rumah sakit kelas 3 nggak bayar? Saya yang bikin itu jadi bupati. Kalau saya bikin kan di undang-undang BPJS waktu saya jadi anggota DPR RI. Kenapa? Waktu saya jadi bupati saya kaget. Kok orang sakit saya datengin orang sakit yang miskin ya? Kenapa nggak berani ke rumah sakit? Nggak dapat kartu Askeskinnya Pak? Kok bisa nggak dapat? Tukang baginya bagi ke keluarganya dong. Ada oknum juga jual yang berobat yang pakai kalung emas, naik kijang kapsul, sementara yang naik sepeda nggak dapat, nggak bisa berobat. Tambahin nggak cukup anggaran, cuma 20% dari pusat. Lalu gimana solusinya? Terus saya mikir, oh kita panggil PT Askes, ada perjanjian sama dia, bisa cari PT Askes, buat perjanjian seluruh penduduk boleh berobat gratis. Wah gimana caranya? Tapi saya cuma mau bayar preminya 50%. Loh kok bisa? Kan nggak semua orang kaya mau. Gimana caranya Bapak? Dulu kan pakai survei BPS kan. Orang miskin tanah, lantai tanah, dinding, gedek, baru dapat kartu. Lalu saya bilang ini, yang saya beda di kabupaten saya. Kan saya bupati toh. Itu gunakan kekuasaan untuk keadilan sosial, bukan bantuan sosial. Bukan lalu bantu orang miskin, gue bantu lu ya, dapat kartu Askeskin ya. Langsung dia makasih sama saya karena saya usahakan bantu Askeskin. Saya nggak mau. Lalu mau kafirin saya juga nggak apa-apa. Soal keyakinan Anda mau kafirin saya itu hak Anda. Tuh di akhirat baru kita bereskan loh. Betul. Itu hak Anda. Saya nggak peduli. Ya sudah, apa yang saya lakukan? Saya ciptakanlah itu kelas 3 yang bisa pakai. Kenapa? Karena satu kamar 10 sampai 12 ranjang, satu kamar mandi. Orang menengah nggak mau, langsung tersortir. Nah, saya baru sahkan di undang-undang BPJS. Nah, saya itu diangkat jadi sekretaris Kaukus Kesehatan DPR RI. Lucu kan, dari teman-teman. Padahal saya komisi 2. Karena Dr. Charles dari NTT, dari Golkar, komisi 9, dia bilang yang ngerti jadi bupati itu si Ahok ini. Biar dia jadi sekretaris yang ngatur. Saya komisi 2. Nah ini usulan yang sama saya usulkan soal bantuan sosial ini. Kita udah punya rekening bank. Kenapa tidak mau? Anda suruh saya ngomong toh? Nah, mungkin didengar toh? Saya akan ngomong, pasti saya sampaikan, saya ngomong ini. Ini sudah saya usulkan. Kenapa tidak mau semua bantuan ke rakyat itu supaya adil dikirim ke rekeningnya? Saya bilang itu loh. Anda tinggal declare, kamu satu keluarga, suami, istri, sampai anak, sampai mantu kerja. Ada nggak penghasilan misalnya katakanlah 5 juta? Kalau tidak, kurang 1 juta misalnya. Oke, tinggal 2 pilihan. Anda isi satu form di dinas sosial di desa Anda. Nah, sekarang tinggal upload nih. Anda buat declare, keluarkan bank. Makanya saya bilang dari DKI, saya latih orang gitu. Kalau Anda ekonomi lemah, Anda lah yang paling wajib punya rekening bank. Karena bantuan saya semua akan lewat bank. Nah, Anda tinggal declare, penghasilan saya hanya 4,5 juta seluruh keluarga. Saya kurang 500.000. Declare. Dan Anda buat satu pasal, itu kan saya inform tau. Kalau saya bohong, maka saya menipu pemerintah, maka ini pidana. Pidana saya bisa dipenjara. Atau saya ganti 10 kali lipat. Nah, gampang toh? Saya tinggal kirim. Lalu kalau jadi penyimpangan, orang mulai manfaatin, orang nggak mau kerja, sengaja nggak mau kerja nih. Gampang. Saya tinggal pekerjakan mereka, dia masukin training. Kita punya dana training itu banyak kok. Saya dulu di DKI itu saya mau bentuk pasukan merah tuh untuk perbaikan rumah. Anda saya kirim ke pabrik bata, pabrik genting, pabrik keramik, pabrik cat untuk belajar. Dan saya gaji Anda UMP DKI udah di atas 5 juta kok. Itu mah nggak susah. Atau udah nggak bisa hukum, nggak bisa pidanain orang. Anda jamin mau bekerja atau ganti uang. Anda kalau begitu lebih, saya sudah cantumkan satu rekening. Anda harus transfer kembali. Kan yang paling penting kan mendidik rakyat untuk jujur. Sekarang dapat bungkus-bungkusan itu buat apa? Suppliernya dapat berapa? Masih ingat nggak Menteri Sosial dari PDP juga satu partai dengan saya masuk penjara? Itu saya sampaikan sama beliau. Jangan pakai gitu. Tapi perintah atasan mau begitu bagaimana, dia bilang. Nah maksud saya itu. Lalu saya usul lagi, gas LPG 3 kilo di Pertamina nih, impor LPG 110 triliun. Ini anggaran ini naik terus setiap tahun, 70, 80, 90 naik terus. Ada sisa nggak kepakai 10 triliun, bangga kayaknya hemat impor. Apa yang terjadi? 100% pemakai LPG di Indonesia rumah tangga nih, 97% itu LPG 3 kilo. Loh, rumah kamu kan pasti 12 kilo. Gede pasti. Ada oknum isi
Mesin dari Cina 45 juta pindah semua. Satu truk beda 58 juta. Semua oknum aparat disogok dengan LPG. Semua oknum anggota dewan mintanya sama Pertamina itu apa? Agen SPBE, agen LPG. Coba kalau orang biasa minta agen LPG bisa dapat nggak? Itu katanya online, on off. Ini bullshit toh. Makanya saya usul persis konsep rumah sakit. Oke.